Waalaikumsalam semuanya, apa kabar? Baik. Pantunnya dong, aduh lagi malas mikir, nanti aja ya. Wah, ada Kak Eli Sugigi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kir, Waalaikumsalam. Oke, ini kali ini gue mau live sambil menunggu perform konser perdana gue. Nanti kalian nonton. Oke, sambil nunggu-nunggu gue mau ngobrol sama kalian. Luar biasa kok. Hampir aja jatuh ke pelukan orang. Iya. Oh iya Kak Eli Sugigi. Oke, jadi gue mau ngobrol sama kalian. Nah, kalian bebas tanyain apa aja, mau hal yang serius atau hal yang gak serius. Nanti gue jawabin sebisa gue, oke? Salam dari Lombok. Waalaikumsalam. Salawat dong. Kita nyanyi Aisyah aja, Aisyah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Cintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Gak boleh berisik karena lagi perform ini. Pantun dong, hari Minggu tanggal 19. Kamunya sudah menunggu tapi dianya gak jelas ya. Dong kalian tanyain tentang apa aja gitu. Oh ya, Topan dan Aisyah, film sinetron gue jadi preman. Gue jadi preman. HP-nya jatuh. Tapi nggak apa-apa. HP-nya jatuh ke meja ya. Asal nggak hati kamu aja yang jatuh ke pelukan dia. Dan salam dari ibu aku ya. Waalaikumsalam. Udah lama banget nggak nge-live bener-bener, jadi bingung banget. Bingung gitu Dan nanti di sinetron itu gue jadi preman gitu, terus lucu deh. Terus nanti juga ada film insya Allah. Ya, emang begitulah. Namanya hidup tuh begitu. Iya Bang Rian, di mana tuh HP-nya? Emang hidup tuh gitu, kadang perlu beberapa kali jatuh untuk bisa menjadi orang yang kuat ya. Ngomong-ngomongin jatuh nih ya. Kadang kan setiap orang tuh pernah jatuh gitu ya. Tapi nggak usah sedih sebenarnya. Ya sedih manusiawi, tapi maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Karena ketika kita jatuh bukan berarti kita nggak bisa. Bukan berarti kita nggak mungkin ketika kita jatuh. Kayak ada orang pas sudah jatuh, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh kayaknya gue nggak bisa lagi deh. Jadi orang jatuh itu bukan berarti dia nggak mungkin atau nggak bisa, tapi dia harus mencoba lagi sampai bisa. Bukankah kita bisa jalan sekarang itu karena dulu kita sering terjatuh ya kan? Ketika kita bayi kita belajar jalan, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Bukan berarti kita nggak bisa jalan, hanya saja kita perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk berproses, dan setiap proses pasti akan menghasilkan sebuah tujuan gitu. Jadi santai aja, hidup tuh dibawa santai. Tisabiani nungguin ya. Sabar ya. Awas saya kalau jatuh lagi tuh HP ya.
Gimana bang biar dapet checklist biru di Instagram ya? Ambil aja spidol checklist udah. Gue juga nggak tahu tiba-tiba. Ini si Aisyah lagi ngapain nih? Kalau lagi nggak ngapa-ngapain kita live nih. Bang, iya apa? Bagaimana dengan jatuh hati, C? Sama. Hati juga perlu sesekali jatuh. Agar nanti dia akan menjadi hati yang lebih kuat dan hati yang lebih selektif ke depannya. Jadi tanpa jatuh kita nggak akan belajar. Jadi gitulah. Ketika kita gitu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Kak, gimana caranya move on? Caranya move on tuh gampang. Cuman prakteknya aja yang susah. Artinya kita nggak perlu melupakan dia. Ketika kita mencoba melupakan, kita harus mengingatnya terlebih dahulu, ya kan? Jadi jangan ikhlasin aja. Ikhlasin kayak santuy aja. Pasti sesuatu yang hilang dari hidup kita akan diganti dengan yang lebih baik, itu pasti. Kalau harapan yang jatuh gimana? Kadang kita sesekali juga harapan kita itu harus jatuh. Agar apa? Agar ke depan kita tidak salah lagi dalam berharap. Kalau HP yang jatuh rusak, iya, nggak langsung rusak juga sih. Cara nanggepin orang yang pernah menyakiti kita. Dokter cinta yang saya kira bukan. Seru juga ya kalau kita bikin konten dokter cinta gitu. Cara menanggapi orang yang menyakiti, ya sudah. Makanya kita tuh bisa sakit karena apa? Sebenarnya nggak ada yang bisa nyakitin hati kita kecuali hati kita sendiri yang mengizinkan diri kita ini untuk sakit. Jadi kalau gue gitu ya, ada yang ngejekin atau apa, wah alhamdulillah gitu. Gue mikir sebenarnya apa yang dia ledekin itu belum seberapa dengan aib-aib yang Allah tutupi dalam diri gue gitu. Jadi let's santuy hidup tuh kayak apa ya? Kalau ada yang nyakitin, oh ya udah, yang penting kita jangan nyakitin dan kita ikhlasin aja. Oh mungkin ini udah jalannya Allah. Gitu. Gak usah kita nyimpen dendam, gak usah apa. Yakin aja bahwa segala sesuatu yang terjadi itu udah harus mencintai penciptanya dulu sebelum ciptaannya, benar. Apa yang Bang Syakir pahami tentang bucin? Bucin itu nggak salah sih. Bucin itu sebenarnya banyak orang tuh bilang kok hoodie-nya ganti mau perform. Ini bentar lagi perform. Performnya harus pakai baju putih. Bang Syakir cocok jadi dokter cinta. Saya lagi jadi pasien guys. Masih pengen jadi pasien. Sesekali aja jadi dokter. Bucin itu gini loh, jangan, cinta itu memang butuh pengorbanan gitu. Jadi jangan ketika melihat orang berkorban bucin gitu. Kecuali kalau dia sampai jadi budak. Nah kalau sampai jadi budak nggak boleh. Kalau berkorban boleh, tapi kalau jadi korban jangan. Minta doa lagi dirawat emaknya. Masya Allah, ente ambil wudhu, sejadah, sholat, terus doa, baca surat Yasin. Udah deh, kalau orang baca surat Yasin terus doa, kalau lagi hajatnya gede banget gitu ya misalnya, insya Allah dikabul sama Allah. Syifayul dokter. Kak, gimana caranya agar dia tahu kalau kita rindu? Begitulah
akan saling merasakan, biasanya gitu. Terus gimana kalau kita ngerinduin dia, dia nggak ngerinduin kita? Aduh, susah nih generasi rindu. Semangat, good luck pasien. Pasiennya belum minum obat. Halo Ki, kenalin anakku si kembar, semoga jago selamat. Guys, kasih pertanyaan-pertanyaan tentang hati kalian. Apa yang kayaknya lagi gitu, kayak lagi gitu, kayak lagi tanya, nanti insya Allah gue jawab, oke? Dan semoga bisa sedikit menghibur lah, oke? Biar nggak disakitin terus sama dia gimana? lagi musim kode minta dihalalin, tapi giliran mau dihalalin banyak alasan. Nih ngomongin soal nikahnya, kan lagi viral banget. Ray juga sama gue sepakat gitu bahwa nikah muda itu tidak segampang kita ngajak anak orang pacaran doang gitu. Nikah tuh bukan cuma tentang pacaran, bukan cuma tentang pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman halal. Tapi nikah tuh bagaimana kita menyempurnakan agama kita, menyempurnakan separuh, judulnya aja nih, menyempurnakan separuh agama. Nah, kalau separuh sebelumnya belum disempurnain, gimana menyempurnain yang separuh agama ini, inget gak? Jadi nikah itu bukan suatu hal yang gampang itu. Bahkan kita kan bisa dulu gitu, sebelum kemudian kita membuat sebuah rumah, kita perlu bangunannya dulu, kita perlu pondasinya dulu. Nah, pernikahan juga kayak gitu. Pernikahan bukan ajang balap-balapan, tapi pernikahan harus penuh dengan persiapan gitu. Persiapan secara materi, persiapan secara ilmu, dan yang pasti persiapan jodohnya udah ketemu belum? Kan jodoh belum ketemu udah mau nikah. Nikah sama siapa? Nikah sama pohon. Masa nikah sama kambing? Oke, silakan. Sorry, pertanyaan yang kelewat kalian tulis aja lagi, nanti gue bakal jawab. Mau nikah umur berapa? Umur berapapun itu tunggu siap aja gue. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Gimana cara ngadepin orang tua yang gak ngedukung kita untuk join bisnis? Orang tua itu ya, orang tua itu hanya butuh pembuktian gitu. Jadi gimana kak? Saya ini kayaknya agak kontra gitu. Ya daripada misalnya nanti kamu menyesal dengan pilihan yang bukan kamu pilih. Kan kamu yang ngejalanin gitu, bukan orang tua. Jalani pilihan kamu, tapi tetap berbudi baik dan jangan menyakiti hati orang tua. Nah, someday kalian harus, suatu saat kalian nanti harus buktikan bahwa apa yang kalian pilih itu adalah hal yang baik buat kalian. Karena orang tua kan yang penting baik buat kalian. Kadang orang tua over khawatir, jadi begitu, jadi banyak tapi it's okay, itulah gunanya orang tua untuk menjaga kita lah. Tapi gitu, mending kalian jalanin tapi kalian tetap baik sama orang tua, dan ketika itu udah ada hasilnya nih baru tunjukin. Kayak misalnya bisnis tadi, ketika udah mah nih aku beliin mama hadiah nih dari bisnis aku gini-gini, mah kayak kemarin kan, mah ini ayah bunda dari bisnis adek naikin haji ayah bunda. Nah, itu kan jadi sebuah pembuktian. Tadinya gue harus banget jadi orang-orang karir gitulah, kayak misalnya polisi, dokter atau apa. Tapi setelah gue tunjukin bahwa gue berada di dunia entertain, gue berada di dunia bisnis, alhamdulillah terjamin. Akhirnya mereka juga ya wes gitu, ya udah gitu. Kalau memang itu baik dan sudah terbukti, orang tua juga bakal ikutin kok omongan anaknya gitu. Sedia followers murah harga merakyat. Aduh, daripada beli followers mending beli mahar. Bang, caranya biar dia nggak baperan, maksudnya gimana nih? Setiap orang pasti baper lah, setiap orang punya perasaan.
Cuman bapernya itu nggak boleh salah. Baperlah sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Karena kalau bapernya berlebihan bisa ngerusak hati. Kalau hati udah rusak, semuanya rusak. Gimana menurut Kak Syakir kalau kita mencintai dia dalam diam, ngedoain dan memperjuangin dia di sepertiga malam tanpa pernah chattingan, padahal kita belum tahu dia jodoh kita atau enggak? Ini viral banget kayaknya. Sepertiga malam tuh soal jodoh doang kayaknya. Aduh. Sepertiga malam tuh bukan cuma soal jodoh. Boleh. Tapi apa nggak sayang? Sepertiga malam tuh waktu kita berdua-duaan sama Allah. Gimana kita mau dapat jodoh misalnya di sepertiga malam kita doain dia, sedangkan kita aja di sepertiga malam apa? Tujuan kita sakit nggak sih kalau misalnya nih kita punya kekasih kita datang ke kita terus nanyain tentang orang lain misalnya nih kita punya kekasih, dia datang ke kita kan sakit gitu. Nah Allah juga gitu, janganlah kalian bahas jodoh terus. Udah bilang aja, ya Allah, sungguh aku tidak mampu menghitung segala nikmat yang kau berikan selama ini. Tapi aku juga tak mampu menghitung dosaku kepadamu. Maafkan aku ya Allah, jadikan aku lebih baik. Ya Allah, misalnya gitu. Tapi Allah, aku mengadukan tentang hati ini yang mencintai salah satu hambamu. Siapa gitu. Jika dia memang baik untukku ya Rabb, dan baik bagi hubunganku denganmu, jadikanlah, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkan. Udah gitu selesai. Jadi jangan sampai kita mengharapkan di hidup ini sesuatu yang belum pasti gitu loh. Dia udah pasti atau belum jadi jodoh kita. Kayak misalnya ini udah pasti belum nih kalau besok tuh gue masih hidup atau apa gitu. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti karena gitu teman-teman. Ada nomor David nggak? Nomor bilang belum perform. Oke. Lagi Kak Syakir pembahasannya jodoh terus. Ya orang kalian yang nanya gimana? Jodoh tuh gak usah dipusingin. Tanda-tanda ini karena sesuatu yang udah Allah atur, kita nggak boleh terlalu ikut campur. Itu garis besar kalau mau hidup kita tenang. Hidup tuh apa sih yang paling dicari? Apa kekayaan, apa harta, apa jodoh yang ganteng atau apa? Yang paling kita cari dalam hidup kita tuh ketenangan. Buat apa punya harta kalau nggak tenang? Buat apa punya jodoh cakep, ganteng, kaya tapi nggak tenang? Buat apa kita punya kerjaan sebagus apapun kalau nggak tenang? Hidup tuh intinya tenang, guys. Nah, cara hidup tenang apa? Udah, jangan terlalu ikut campur dengan urusan yang sudah Allah atur. Apa itu? Rizki, jodoh, kematian. Apalagi? Udah, itu aja. Karena rizki, rizki saya cuma segini. Terus kok jodoh saya gini. Terus misalnya sakit apa segala macam. Jadi kalau kayak Bang Syakir tenang nggak? Tenang aja sih sebenarnya gitu. Ya perlu proses sih untuk mencapai sebuah ketenangan itu. Nah proses untuk kita mencapai sebuah ketenangan itu adalah perbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita menaruh sesuatu yang sifatnya sementara gitu. Kayak kita nih suka sama cewek atau apa gitu.
ya udah jangan taruh di hati yang terdalam, karena itu tempatnya Allah. Kalau diganggu, ya Allahnya nggak suka gitu. Jadi sekedarnya aja. Ini anak muda ribet emang ya kalau soal cinta udah cita-cita dulu, nanti cinta mengikut, ngejar-ngejar cinta, cita-cita nggak ngikut, ngapain ujung-ujungnya juga orang tua nggak bakal ngasih anaknya ke orang yang cita-citanya nggak jelas. Tapi kalau kita orang seni, gue orang entertain gitu, kita emang nggak punya gaji bulanan, tapi kita punya penghasilan. Nggak semua orang punya gaji, tapi insya Allah semua orang punya rizki gitu. Kalau Habib Segap, kalau pacaran boleh nggak? Jangan ya. Tapi apa ketika seseorang pacaran terus kemudian dia nggak mau sholat? Gue mau sholat, gue pacaran. Jangan. Walaupun sebandel apapun kalian masih sholat, karena sholat itu yang nantinya akan memperbaiki kita hari demi hari. Gial Korni lu mau nikah? Ini udah lagi viral banget nikah. Yang tadi gue bilang teman-teman, namanya nikah tuh judulnya menyempurnakan separuh agama. Kalau yang separuhnya aja belum disempurnain, gimana mau menyempurnakan yang separuhnya lagi? Jadi sebelum nikah, cari ilmu dulu, persiapin diri dulu, ilmunya, terus akhlaknya, bisa ngatur emosi, terus kemudian siap juga secara finansial, siap juga secara batin, siap juga secara fisik. Kalau udah siap baru amalan dong yang harus dibaca doa pas Bismillah. Habib Kak, kalau kita ditikung teman enaknya diapain Kak? Diikhlasin aja. Pendapat kamu cewek masih buka tutup aurat gimana bang? Kalau kata salah seorang ulama, sebelum kita, ya ulama-ulama dulu tuh, sebelum kita menasehati orang, kita harus mendulukan adab. Suatu ketika pernah Rasul SAW lagi duduk sama para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada orang Arab Baduy ini, ibarat kata orang Arab Baduy ya. Terus dia datang ke masjid, dia ke pojokan masjid, dia kencing, cur, nggak cur juga sih bunyinya, pokoknya gitu lah, cur gitu. Sahabat itu ada Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat semuanya. Mereka geram, wah, ibarat kata bahasa kitanya gitu ya, wah gile tuh, masa masjid dikencingin, wah nggak bener nih, ayo kita gebukin yuk gitu kan. Bahasa kita ya kira-kira. Karena sahabat udah geram, udah menampol. Nanti dulu. Biarkan dia menyelesaikan buang air kecilnya dulu. Karena ketika kalian mengagetkan orang itu ketika dia sedang kencing, maka ketika dia kaget, kalau kalian kagetkan, itu saluran kencingnya akan tertahan dan akan menjadi penyakit buat dia. Kita tidak boleh, kata Nabi Muhammad, menyakiti orang. Tuh bayangin ya. Terus kemudian wah sahabat udah geram. Akhirnya orang Arab Baduy ini menyelesaikan kencingnya. Akhirnya barulah kemudian Rasulullah nyamperin lah. Terus dia bilang ke orang itu, wahai saudaraku, ini rumah Allah, tempat yang mulia, maka saya mohon untuk tidak kencing di sinilah, kata Rasulullah, untuk tidak buang air. Saya tadi tidak mau menegur ketika Anda kencing karena saya takut saluran kencing Anda terhambat lalu membuat Anda menjadi sakit. Seketika itu Arab Baduy ini langsung mendoakan Rasulullah dan langsung jatuh cinta sama Islam. Langsung kata orang Arab Baduy ini, semoga Allah merahmati aku dan kamu dan tidak dengan mereka. Sahabat-sahabat ditunjuk. Jadi bayangin tuh ya, Rasulullah aja mau negur orang yang kencing di masjid itu udah salah. Kencing di masjid, bayangin itu udah salah banget. Tapi Rasulullah lihat, mengutamakan keselamatan saudaranya ya daripada
daripada menasihatinya. Jadi utamakan dulu keselamatan orang. Nah, itu keselamatan saluran kencingnya. Gimana dengan keselamatan hati saudaranya? Makanya kalau ada orang yang belum nutup aurat, kita nasihatinnya baik-baik. Jangan permalukan di depan umum. Ini banyak orang di Instagram, orang belum hijab diledek-ledekin atau apa gitu ya. Gue juga jujur punya banyak teman artis yang belum hijab. Tapi kita gak ada yang tahu gimana akhir hidup dia nanti. Allah tuh maha bolak-balikan loh. Kadang kita lagi semangat banget ibadah, kadang kita lagi lemes. Begitu juga dia. Mungkin ketika kita lihat dia lagi lemes, tapi nanti ketika kita lemes, dia yang paling kuat ibadahnya. Makanya kalau memandang seseorang, jangan hanya dari luarnya. Bahkan ketika kita ekor anjing aja, itu harus dengan hati yang selamat. Wah, ini anjing, suatu ketika ulama melihat, wah ini anjing jauh lebih mulia dari saya. Padahal dia ulama. Kenapa kata dia? Kata dia, anjing ini dia berbuat sesuatu yang dia berbuat sesuatu yang buruk karena memang dia binatang, tidak Allah berikan akal. Sedangkan saya berbuat dosa, berbuat buruk. Padahal saya dikasih akal, saya dikasih akal untuk berpikir sama Allah. Jadi lebih baik mana? Lebih baik dia, lebih baik anjing ini daripada manusia. Makanya gitu. Bang, masalah Gift Baim versus Nikita, nggak tahu. Kak, gimana cara ngadepin orang yang suka memfitnah? Nggak usah dihadepin lah, dibiarin. Dimin doain aja, sama buktiin kalau apa yang dia fitnah itu nggak benar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bang, kalau misalnya jadi lebih baik, gimana tuh Bang penjelasannya? Ya harus benar-benar, jangan ntar perbaikin diri ketemu yang lebih kinclong dikit malah tergoda ya. Ya udah, kamu perbaiki diri. Nanti setelah baik mau nikah nggak apa-apa. Bang, gimana tanggapannya tentang Palestina? Sedih banget. Ini kalau gue jadi presiden ya, kalau gue jadi presiden Indonesia nanti nih, pokoknya semua sekutu Israel nggak boleh. Yang penting sih dia cewek, terus dia perempuan, terus dia wanita. Ketika sang pecinta jauh dari kekasihnya, apa yang harus dilakukan untuk mengobati pelipur lara? Ketika sang pecinta jauh dari kekasihnya, apa yang harus dilakukan untuk mengobati pelipur laranya? Kalau kata orang dulu ya, orang tuh kalau lagi rindu, jangankan ketemu, nyium bau kentutnya aja udah indah. Jadi caranya gimana? Ya kalau udah hal mah boleh telepon-teleponan, video callan. Tapi intinya ketika pecinta itu rindu, itulah cinta. Sebenarnya rindu itu nggak akan ada kalau nggak ada jarak dan waktu gitu. Jadi jaraklah yang membuat kerinduan itu ada, dan kerinduan itu ada atas dasarnya adalah cinta. So jadi ketika kita rindu, yang pertama doakan adalah cara terbaik untuk kita mengobati rindu. Supaya apa? Ketika kita menyampaikan rindu kepada Sang Pencipta, maka nanti Sang Pencipta akan menyampaikan halal. Ya enak nih, kayak tadi yang nanya nih, Beb Segap udah halal mah enak, Beb, tinggal telepon. Iya,
boleh dengan nelpon kalau udah halal, terus video callan gitu lah. Ya silakan. Udah ya? Dah. Oke boleh. Nah ini pakai ini nggak apa-apa nih, satu terus kita pakai phone deh. Oke deh kalau gitu guys, gue udahan dulu. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.